Penanggulangan TBC di Indonesia. Masalah TBC di Indonesia. Penyakit TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, terutama menyerang usia produktif dan anak-anak. Bila TBC tidak diobati, maka 50% dari penderita akan meninggal setelah 5 tahun. TBC kini kembali merebak dan fakta situasi TBC di Indonesia membuka mata kita semua bahwa kini TBC telah menjadi mesin pembunuh bagi 140.000 orang setiap tahunnya. TBC juga menjadi penyebab kematian nomor 3 setelah penyakit kardiovaskuler dan penyakit infeksi saluran pernafasan. Fakta juga mengatakan bahwa 75% penderita TBC adalah kelompok usia produktif. Dan kita semua tersentak ketika Badan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperkirakan bahwa setiap 100.000 penduduk Indonesia terdapat 107 penderita baru TBC. Dan nyatanya, setiap tahun terdapat kasus baru TBC bertambah sebesar 485.000 penderita. Penyakit TBC telah menjadi masalah kesehatan masyarakat. Tengok saja peta penderita TBC di berbagai provinsi di Indonesia yang kembali melonjak mulai tahun 1998. Situasi jumlah kasus baru TBC pada tahun 2003-2004 memberi gambaran peningkatan terutama untuk Provinsi Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Papua. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia dikatakan sebagai salah satu penyebab peningkatan kasus dan kematian akibat TBC di Indonesia. TBC memang banyak diderita oleh penduduk miskin. Menurut data yang dihimpun Departemen Kesehatan, sekitar 60% penderita TBC adalah penduduk miskin dan sangat miskin. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang TBC, kurangnya akses pelayanan pengobatan TBC, dan kurangnya kepatuhan penderita untuk berobat dan minum obat secara teratur juga menjadi penyebab tingginya kasus dan kematian akibat TBC. Strategi DOTS, solusi penanggulangan TBC di Indonesia. DOTS atau Directly Observed Treatment Short Course Chemotherapy adalah strategi penyembuhan TBC jangka pendek yang direkomendasikan WHO secara global dan mulai diterapkan di Indonesia pada tahun 1955. Oleh karena itu, penyakit tuberkulosis harus dihentikan dengan cara menemukan dan menyembuhkan penderita dan melibatkan seluruh komponen dalam masyarakat, baik pemerintah, swasta, tokoh-tokoh masyarakat, LSM, dan lain sebagainya. Minimal 70% penderita dengan BTA positif harus ditemukan pada akhir tahun 2005, dan minimal 85% yang ditemukan harus disembuhkan. TBC harus dihentikan. Oleh karena itu, tujuan jangka pendek penanggulangan TBC di Indonesia adalah tercapainya angka kesembuhan minimal 85% dari semua penderita baru BTA positif. Tercapainya cakupan penemuan penderita secara bertahap sehingga pada tahun 2010 dapat tercapai 70% dari semua penderita baru BTA positif. Untuk mencapai tujuan ini, maka kebijakan operasional penanggulangan TBC dilaksanakan dengan desentralisasi sesuai dengan kebijaksanaan Departemen Kesehatan dan dilaksanakan oleh seluruh unit pelayanan kesehatan meliputi puskesmas, rumah sakit pemerintah, dan rumah sakit swasta (BPA) serta praktek dokter swasta dengan melibatkan peran serta masyarakat. Prioritas ditujukan terhadap peningkatan mutu pelayanan, penggunaan obat yang rasional, dan paduan obat yang sesuai dengan strategi DOTS. DOTS menekankan pentingnya pengawasan terhadap penderita TBC agar minum obat secara teratur sesuai ketentuan sampai dinyatakan sembuh. Strategi DOTS memberikan angka kesembuhan yang tinggi, bisa mencapai 95%. Strategi DOTS juga merupakan strategi yang paling cost-efektif atau penggunaan biaya yang efektif. Lalu bagaimana kita melaksanakan strategi DOTS ini untuk menghentikan dan memberantas TBC? Ada 5 komponen penting dalam strategi DOTS. 1. Komitmen.
yaitu adanya komitmen politis dan dukungan dana dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota, termasuk petugas pelaksana teknis untuk bersungguh-sungguh menanggulangi TBC. 2. Diagnosis TBC melalui pemeriksaan dahak secara mikroskopis. 3. Pengobatan dan pengawas minum obat atau PMO, yaitu pengobatan TBC dengan obat anti-TBC jangka pendek dan diawasi secara langsung oleh PMO. 4. Ketersediaan obat anti-TBC secara berkesinambungan. 5. Pencatatan dan pelaporan. Para pembuat kebijakan kabupaten atau kota memiliki peran yang besar dalam menghentikan penyebaran TBC dengan memberi prioritas alokasi dana untuk ketersediaan obat anti-TBC dan upaya-upaya untuk memberdayakan masyarakat dan petugas, serta penggalangan kemitraan untuk menggerakkan masyarakat dalam penemuan dan penyembuhan penderita TBC. Memberantas TBC harus menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan saja, tetapi juga menyangkut bidang sosial, ekonomi, dan juga masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, kemitraan antar sektor dan antar organisasi masyarakat dan dunia usaha harus dijalin untuk bergabung sebagai Gerakan Terpadu Penanggulangan TBC Kabupaten atau Kota. Mereka bisa berperan aktif untuk sosialisasi program DOTS, memberdayakan masyarakat, dan menggalang pengawas minum obat merujuk penderita TBC dan memantau keberhasilan DOTS. Beberapa selebritis telah terlibat dalam kegiatan-kegiatan untuk memerangi TBC. Sebut saja W.S. Rendra, Deddy Mizwar, dan Leni Marlina. Berikut cuplikan wawancara tentang keterlibatan mereka dan apa yang menjadi motivasinya. Istri saya minta izin untuk membuat rumah penanggulangan TBC. Ya, saya dukung. Menurut saya penting disosialisasikan ke masyarakat secara luas bahwa TBC bisa diobati secara tuntas. 3. Ada obat yang gratis yang diberikan secara cuma-cuma. Dan ketiga, penyakit itu berbahaya karena menular cepat. Untuk mencegahnya, kita harus segera memeriksakan diri ke dokter dan dirawat secara berkala dan sungguh-sungguh. Pengalaman saya, dulu saya tahun 70 karena terlalu capek, tidak memikirkan kesehatan, pernah terkena sakit TBC. Saya ingin memberitahukan kepada masyarakat tidak usah takut dengan penyakit TBC. Yang penting kita mau berobat, rajin berobatnya, tidak boleh putus sampai ketentuan dokter memberitahukan sudah sembuh. Yakin pasti akan sembuh. Keikutsertaan media massa seperti TV, radio, dan surat kabar lokal juga mempunyai nilai strategis untuk memaparkan isu-isu terbaru tentang TBC dan membentuk opini masyarakat yang mendukung dan berperan aktif dalam mensukseskan pemberantasan TBC. Memberantas TBC, tanggung jawab bersama. Memberantas TBC adalah tanggung jawab bersama. Bila kita tidak serius menanganinya, Indonesia yang saat ini menduduki peringkat ketiga penyumbang terbesar penderita TBC di dunia, mungkin saja akan bergeser menjadi penyumbang nomor 1. Untuk keberhasilan pemberantasan TBC melalui strategi DOTS, diperlukan suatu komitmen dan kepedulian dari kita semua agar TBC tidak lagi menjadi masalah kesehatan masyarakat. Stop TBC sebelum terlambat. Mari bersama kita melawan TBC.